Warisan Wali Songo itu kemudian terputus, ya. Terputus ketika kalangan pesantren mulai meninggalkan tulisan Jawa. Ya, jadi zaman Wali Songo itu semua naskah ditulis dalam aksara Jawa. Nah, ketika abad 17-18, ya, terutama ketika terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh Timur Tengah mulai muncul. Itulah mulai berkembang tulisan pegon dan seterusnya yang selama itu tidak begitu berkembang. Tahu-tahu jadi mainstream di pesantren dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa. Akhirnya tidak terwarisi warisan besar Wali Songo. Bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam. Itu terjadi proses itu. Itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul terputus dari warisan Wali Songo. Padahal kalau kita melihat Wali Songo luar biasa sebetulnya. Peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Wali Songo. Ya. Misalnya kita lihat dalam teknologi, ya, yang berkaitan dengan metalurgi, peleburan besi dan baja. Zaman Mojopahit itu orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah dan seterusnya, bahkan membuat barunastra itu semacam torpedo air. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu kena kapal, kapal itu bisa jebol. Kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan Demak itu mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar dan semua diekspor, ya, ke Malaka, ya, ke Pasir. Bahkan sebagian zaman Oda Nobunaga dibeli Jepang. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu. Fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, D'Albuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa. Di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia. Itu benar. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk, ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya masih longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Itu ada capnya, itu ada bikinan Jeporo itu ternyata. Itu warisan Wali Songo zaman itu gitu. Jadi meriam sudah, bukan lagi panah, tumbak, tapi sudah bikin meriam. Itu karena itu ada naskah mereka menyebut istilah bedil besar, ada istilah jurumudining bedil besar. Itu sebetulnya menunjukkan operator meriam. Jadi proses itu. Kita termasuk mengenal pakaian tertutup itu zaman Wali Songo. Ya, zaman Mojopahit belum ada. Orang itu hanya pakai kain dari perut ke bawah. Laki-laki maupun perempuan sama. Silakan keliling ke candi-candi Jawa ini, silakan keliling. Relip-relipnya lihat. Ada nggak orang pakai baju? Nggak ada. Laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya. Baru zaman Wali Songo perempuan mengenal kemben dan sebagainya, itu baru. Ada lagi orang pakai baju surjan, lurik macam, baru zaman Mataram. Sebelum itu enggak ada. Jadi peradaban zaman Wali Songo itu luar biasa. Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang.
Zaman Mojopahit tidak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada, tapi yang bonang, ya, saron, gong aja nggak ada. Ya. Itu baru semua bikinan Wali Songo. Karena itu ada usaha pendistorsian sejarah, itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro. Itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada.